dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021 serta tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Blitar terhadap pandangan umum fraksi pada hari ini, Rabu, tanggal 8 September tahun 2021 dimulai. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021. 3. Penyampaian tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Blitar terhadap pandangan umum fraksi DPRD. 4. Pembacaan doa. 5. Penutup. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, rapat paripurna pada pagi hari ini akan dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Blitar. Yang terhormat Bapak Agus Junaidi, Sarjana Ekonomi, kami persilahkan. Ya, Sobat Manika, kita akan mengikuti jalanan rapat paripurna DPRD yang hari ini langsung dipimpin oleh Wakil DPRD Kota Blitar, Bapak Agus Junaidi. Yang terhormat Saudara pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Blitar, yang terhormat Saudara Wali Kota Blitar, yang kami hormati Ketua beserta anggota tim anggaran pemerintah Kota Blitar, Sekretaris DPRD, dan tenaga ahli fraksi yang hadir di gedung paripurna ini, serta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Blitar yang mengikuti rapat paripurna melalui konferensi video. Segala puji hanya milik Allah SWT yang menganugerahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam forum rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam semoga tercurahkan kepada pimpinan umat dan teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, serta mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sampaikan terima kasih kepada saudara Wali Kota Blitar serta hadirin sekalian yang telah berkenan menghadiri undangan rapat paripurna hari ini maupun yang mengikuti secara virtual. Alhamdulillah, sebagaimana tercantum dalam instruksi Mendagri nomor 39 tahun 2001, Kota Blitar saat ini sudah berada pada level 3. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penanganan COVID, pada Wali Kota, Forkopimda, tim Satgas COVID, tenaga kesehatan, perangkat kecamatan dan kelurahan yang telah bekerja keras untuk dapat menangani dan menekan penyebaran COVID di Kota Blitar, juga kepada seluruh masyarakat Kota Blitar, agar tetap bersabar menerapkan protokol kesehatan, serta memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan vaksin dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan turunnya menjadi level 3 ini, aktivitas masyarakat, dagang, dan sebagainya bisa mulai normal kembali. Amin, ya rabbal alamin. Semoga atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan usaha kesempatan kita semua dalam menjaga protokol kesehatan, kita segera terbebas dari situasi pandemi COVID-19 ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan peraturan DPRD Kota Blitar nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kota Blitar, rapat paripurna hari ini tidak untuk mengambil keputusan, maka rapat paripurna dapat dilaksanakan tanpa harus memenuhi quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
rapat paripurna DPRD Kota Blitar pada hari ini, Rabu tanggal 18 September 2021 dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021 serta tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Blitar terhadap pandangan umum fraksi. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda acara rapat, mari kita simak penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021. Untuk kesempatan pertama, kepada fraksi PDI Perjuangan, dipersilahkan. Ya, Sobat Mardika, terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda PAPBD Kota Blitar tahun 2021. Pada kesempatan pertama ini diberikan kepada fraksi PDIP Perjuangan ya, Sobat Mardika, yang mana saat ini juru bicara sudah siap untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan atas Raperda tentang perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, merdeka. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Blitar. Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar. Yang terhormat para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta Kepala Inspektorat, Badan Dinas, para camat lurah, dan Kepala Sekolah Sekota Blitar, dan yang kami banggakan Saudara pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, wartawan, media cetak, dan elektronik, serta seluruh hadirin yang berbahagia, baik secara langsung maupun virtual dari kantor masing-masing. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat beserta hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti rapat paripurna dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi doa kita bersama agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sidang paripurna yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021. Dan pada hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan menjalankan PPKM, maka guna memutus mata rantai COVID-19 senantiasa menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari keramaian, serta segeralah yang belum vaksin. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, menjalankan pemerintah di tahun 2021 memanglah tidak mudah, apalagi dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang belum kita ketahui kapan akan berakhir. Akan tetapi kita mesti senantiasa optimis bahkan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Dan pada hari ini, Rabu tanggal 7 September 2021 telah menyimak pidato nota pengantar oleh Saudara Wali Kota Blitar, yang mana kita ketahui bahwa penyusunan rencana perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021 ini disusun pada situasi pandemi COVID-19 dan beberapa kali memperlakukan PPKM. Maka dari itu ada beberapa hal yang mesti kita lakukan penyesuaian dan perubahan baik pos anggaran maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah
dengan mengedepankan prinsip-prinsip penanganan dan penyelesaian pandemi COVID-19. Mengingat dalam proses penyusunan pada saat situasi pandemik diharapkan dapat memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat dan mengurangi segala bentuk pembiayaan dan pengeluaran yang dirasa tidak mungkin atau urgent, guna menjamin pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, berkelanjutan secara tepat guna. Selanjutnya ada beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, berkaitan dengan penanganan dan pengolahan rumis yang telah disediakan oleh pemerintah, dimohon untuk senantiasa untuk dipantau dan dilakukan pengawasan. Yang kedua, berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 medis yang didapat dari sisa penanganan COVID yang cukup banyak, diharapkan pemerintah untuk segera mengambil langkah terkait dengan hal tersebut. Yang ketiga, di mana kita ketahui sebentar lagi akan diadakan secara tatap muka sekolah seperti yang telah direncanakan, dan beberapa kota lain telah memulai menjalankan pembelajaran di sekolah secara tatap muka. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah untuk dapat membuat persiapan dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Dan bagi siswa yang sudah cukup umur untuk melaksanakan vaksin, diharapkan sebelum masuk sekolah secara tatap muka dapat vaksin terlebih dahulu. Selain itu, berkaitan dengan siswa yang mengalami kondisi pengisian database untuk dapat dibantu oleh pihak sekolah maupun dinas. Yang keempat, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, bagaimana kelanjutan pengungsian kembali ruko stadion yang sampai saat ini masih kosong, Pasar Wage, Pasar Legi, itu dimohon segera untuk ditindaklanjuti. Yang kelima, guna peningkatan mutu pelayanan dunia kesehatan baik itu di rumah sakit, daerah ataupun swasta, dan puskesmas yang mana menjadi rujukan pasien terdampak COVID, apa saja yang sudah pemerintah laksanakan diharap bukan hanya soal sarana dan prasarana, tetapi juga sistem pelayanannya juga. Yang keenam, dalam rangka pemulihan serta perbaikan dunia pariwisata pada situasi pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM ini, apakah langkah atau program pemerintah guna memperbaiki dan kembali memulihkan destinasi pariwisata di Kota Blitar? Selanjutnya, sesuai dengan amanah Perda nomor 1 2018 tentang penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, yang mana dalam mewujudkan Kota Blitar sebagai pusat perdagangan, pariwisata, dan jasa unggulan, maka perlu upaya peningkatan daya saing daerah, menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Dan dari tinjauan terjadi di lapangan, ada usaha yang belum memiliki izin yang memadai yang masih dalam pengajuan serta kriteria yang ada. Seperti hal berikut: membatasi pasar modern berada pada jalan dan atau zona seperti yang ada di perda tersebut. Yang kedua, juga mengatur jarak dan pasar tradisional tidak boleh kurang dari 500 meter. Maka dari itu dimohon untuk dilakukan peninjauan kembali perizinan apabila ada pelanggaran dan melanggar untuk ditindaklanjuti dan ditertibkan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, demikian penyampaian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Semoga apa yang telah fraksi sampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi masukan dan mewujudkan menjalankan pembangunan Kota Blitar ke depan untuk lebih baik dan keren serta bermartabat. Akhir kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan kami di dalam penyampaian pandangan umum ini. Atas waktu dan kesempatan kami ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua. Merdeka! Blitar, Rabu Pahing, 8 September 2021, fraksi PDI Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar,
Ketua Bapak Bayu Setio Kuncoro, Sekretaris Bapak Yudi Maira SD ditandatangani. Ya, Sobat Mahardika, kita sudah menyimak bersama ya pandangan umum fraksi PDIP, Sobat Mahardika yang baru saja disampaikan oleh juru bicara, dan saat ini untuk mengakhiri dokumen daripada pandangan umum fraksi ini juga diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Sobat Mahardika, yang mana memang tadi ada beberapa catatan ya, kurang lebih masih berkaitan dengan COVID-19, yang mana pemerintah memang diminta untuk mempersiapkan berbagai hal termasuk di sektor pendidikan, pariwisata, perekonomian, dan lain sebagainya. Dari PDIP saat ini pandangan umum fraksi dilanjutkan kepada fraksi Kebangkitan Bangsa. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Blitar tahun terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Saudara pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Blitar. Yang terhormat Wali Kota Blitar. Yang terhormat Ketua dan anggota tim anggaran pemerintah Kota Blitar, Sekretaris DPRD, dan tenaga ahli fraksi yang hadir di gedung Geraha Paripurna ini, serta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Blitar yang mengikuti rapat paripurna melalui konferensi video atau secara virtual. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Blitar terhadap rancangan perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, dan kita terhadap semoga termasuk di dalamnya. Amin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, fraksi PKB DPRD Kota Blitar, untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Blitar terhadap rancangan perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 pada sidang paripurna yang terhormat ini. Sidang paripurna yang terhormat, sebagaimana pernah kami sampaikan dalam pendapat akhir fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan perubahan UAPPAS tahun 2021, bahwa konsepsi perumusan visi pembangunan yang ingin mewujudkan pada RPJMD Kota Blitar tahun 2016 tahun 2021 adalah masyarakat Kota Blitar semakin sejahtera melalui APBD pro rakyat pada tahun 2021. Dalam perspektif kesejahteraan sebagai berikut. 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar sub daerah, antar warga masyarakat. 2. Pemberdayaan masyarakat mengentaskan kemiskinan akibat pandemi COVID-19. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat. 5. Pendekatan tradisional menempatkan klasifikasi ekonomi sebagai instrumen utama pengalokasian anggaran juga guna mengatasi gejolak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hadirin rapat paripurna yang terhormat,
dalam pandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa atas Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2021 dapat disampaikan beberapa catatan strategis berdasarkan hasil penilaian dan penyelesaian atas Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebagai berikut. A. Perlu dilakukan review perbaikan pengadministrasian atas penyajian Raperda Perubahan APBD tahun 2021 keseluruhan yang menjadi koreksi, di antaranya koreksi terhadap konsideran atau pada bagian menimbang, koreksi terhadap format atau sistematika batang tubuh sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendagri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021. B. Pada konsideran diawali dengan kata menimbang. Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah. Pokok-pokok pikiran pada konsideran peraturan daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatan Perda Perubahan APBD tahun 2021. C. Perlu koreksi pada penyajian dan pencantuman dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Perlu dilakukan koreksi dan penyempurnaan didasarkan ketentuan berikut. 1. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang diatur. 2. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 3. Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk atau ditetapkan, atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak ditentukan sebagai dasar hukum. 4. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari 1, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. 5. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang diatur sebagaimana dimaksud dalam huruf A, sejalan dengan kebijakan nasional terhadap upaya penanganan penyebaran pandemi COVID-19. Maka perubahan APBD tahun 2021 harusnya secara konsisten melaksanakan penerapan regulasi baik dalam pencantuman dasar hukum penyusunannya atau pada bagian mengingat Raperda Perubahan APBD 2021 dan pada tatanan implementasi perubahan APBD tahun 2021 haruslah untuk melaksanakan ketentuan penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan batang tubuh peraturan daerah perubahan APBD tahun 2021. Memuat semua substansi peraturan daerah yang dimusnahkan dalam pasal-pasal secara substansi dikelompokkan ke dalam ketentuan umum dan materi pokok yang diatur. Hadirin rapat paripurna yang terhormat. Fraksi Kebangkitan Bangsa menyadari terjadi pengurangan pada pendapatan daerah secara signifikan, utamanya pada komponen pendapatan transfer sebesar 27 miliar sekian terdiri dari pendapatan transfer pusat turun sebesar 18 miliar sekian. Pendapatan transfer daerah turun sebesar 8 miliar sekian. Merupakan implikasi dan dari dinamika perkembangan kebijakan nasional dengan beberapa regulasi sebagai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan perintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menerangkan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Fraksi Kebangkitan Bangsa mengapresiasi langkah pemerintah Kota Blitar yang telah mengambil langkah antisipatif, diantaranya telah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Di samping itu, pemerintah daerah telah melakukan langkah
refocusing dengan memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam APBD tahun 2021. Seperti anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu dan belanja-belanja lain yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat telah dipangkas. Selanjutnya dengan menerapkan kebijakan anggaran diantaranya untuk dukungan pendanaan belanja kesehatan dan prioritas lainnya sebesar 42 miliar. B. Perlindungan sosial sebesar 22 miliar sekian. C. Dukungan ekonomi sebesar 16 miliar sekian. Dan D. Dalam rangka mendukung penerapan PPKM pada APBD tahun anggaran 2021, pemerintah Kota Blitar mengalokasikan dengan anggaran sebesar 38 miliar sekian dan telah terrealisasi sebesar 24 miliar sekian. Pada perubahan APBD 21, total pendapatan daerah secara keseluruhan diproyeksikan turun menjadi sebesar 869 miliar sekian dari semula dalam target APBD 2021 induk murni sebesar 867 miliar atau turun sebesar 17 miliar sekian. Hadirin rapat paripurna yang terhormat. Kemampuan belanja daerah dalam perubahan APBD 21 sebesar 1.062 miliar 596.199.943 berasal dari penerimaan pembayaran 187 juta diantaranya dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2020 sebesar 187 juta sekian. Berasal dari pendapatan daerah diproyeksikan menjadi turun sebesar 867 miliar sekian. Berdasarkan kemampuan belanja daerah dalam perubahan APBD tahun 2021 diharapkan dapat secara maksimal dalam penanganan penyegaran penyataan COVID-19 beserta dampaknya dan menjadi bagian skala prioritas pada perubahan konstitusi belanja daerah. Fraksi Kebangkitan Bangsa adalah menawarkan rekonstruksi ulang atas fokus kebijakan pemerintah pada tema pembangunan RKPD tahun 2021. Jika pada perubahan RKPD prioritas pembangunan tahun 2021 difokuskan pada 1. Pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan daerah. 2. Percepatan realisasi kinerja jangka menengah daerah. Dari semula RKPD tahun 2021 dengan fokus 1. Percepatan realisasi kinerja daerah guna terwujudnya visi pembangunan Kota Blitar. Dan 2. Pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak bencana nasional COVID-19. Kita ulang pada perubahan PKPD prioritas pembangunan tahun 2021 dengan fokus penguatan sistem kesehatan daerah dan pemulihan perekonomian daerah menghadapi dampak bencana nasional sebagai akibat pandemi COVID-19 dengan sejarah wujudkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan sistem kesehatan daerah merupakan bagian dari pemulihan ekonomi tersebut. Kami melihat potensi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 bisa mencapai dalam kisaran 2,75% sampai 4%. Memang jauh dari proyeksi ekonomi mikro yang ditargetkan pemerintah daerah sebesar 6% yang kami pandang kuranglah realitas mengingat pada tahun 2020 capaian kinerja pertumbuhan ekonomi berada pada minus 2,5% sampai minus 3,7%. Untuk itu pemerintah daerah harus terus fokus menangani kesehatan dan juga kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan wujud herd immunity melalui vaksinasi serta mengalokasikan anggaran untuk penerapan protokol percepatan penularan COVID-19 berdasarkan pada penerapan atas status daerah oleh suatu tugas penanganan COVID-19 setempat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi kami Raperda APBD tahun 2021 yang kami sertakan catatan dan saran semoga dimanfaatkan saudara Wali Kota Blitar dalam melakukan koreksi dan evaluasi secara serius dan diikuti dengan perbaikan. Wallahu taufiq ila walik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Blitar wabarakatuh. 7 September tahun 2021, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar, Ketua Daerah Abdul Sakur, Sekretaris Bapak Sugiarto ditandatangani.
Sobat, pandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa. Tadi memang cukup banyak yang dijelaskan ya dalam pandangan umum fraksi oleh juru bicara. Tadi termasuk penyajian ranperda sendiri juga sempat mendapatkan beberapa masukan Sobat Mahardika, dan mudah-mudahan ini memang nanti akan menyempurnakan ya Terima ranperda kasih, yang sampaikan ada terkait dengan PAPBD kepada 2021 Kota Blitar. fraksi Kebangkitan Bangsa. Minum dulu Pak Sakur. Iya, Sobat Mahardika, Selanjutnya setelah ini fraksi kita akan mengikuti pandangan umum fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan yang juga akan disampaikan oleh juru bicara, nampaknya secara langsung ya Sobat Mahardika, oleh Bapak Nuhan Eko Wahyudini, nampaknya Sobat Mahardika yang tengah bersiap ya. Oke, nampaknya dengan Mas Guntur kali ini Sobat Mahardika. Langsung saja kita tunggu dan kita ikuti bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Blitar, yang kami hormati Saudara Wali Kota Blitar, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Blitar, Saudara Ketua dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Blitar, Sekretaris DPRD, tenaga ahli fraksi yang hadir di Geraha Paripurna ini, serta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Blitar yang mengikuti rapat paripurna melalui virtual yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat-Nya, nikmat Islam, kuatnya iman serta sehatnya jiwa dan badan. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021. Dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Blitar untuk dapat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021. Setelah mencermati dokumen Raperda tentang perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021, maka fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Blitar memberikan pandangan umum sebagai berikut. Jumlah pendapatan daerah semula direncanakan sebesar 885 miliar 589 juta sekian menjadi sebesar 867 miliar 600 juta sekian. Kami berharap target tersebut tetap dapat dilampaui jika mengaca pada pendapatan daerah melampaui target di tahun 2020, walaupun sebenarnya angkanya turun dibanding capaian di tahun 2019. Proyeksi pendapatan daerah tersebut dibilang realistis dengan syarat diikuti dengan langkah-langkah yang tidak konkret. Kenaikan belanja daerah Kota Blitar yang semula sebesar 960 miliar 462 juta 53.000 sekian menjadi diharapkan disertai dengan kualitas pada efektivitas belanja, serapan serta mengacu pada nilai manfaat bagi masyarakat yang artinya harus aspiratif. Harus ada langkah konkret serta strategi pada setiap OPD untuk mencapai peningkatan kualitas belanja terkait serapan.
pemulihan ekonomi di bidang perdagangan, pariwisataan, industri. Hal tersebut menurut kami harus membutuhkan tindakan dan langkah yang tidak hanya konkret, tetapi ekstra strategis sehingga hasil realisasi belanja tersebut memberikan dampak yang signifikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Arah kebijakan lain yaitu terkait belanja hibah untuk mengakomodir usulan hibah dari masyarakat, menurut kami juga harus diikuti dengan penyampaian informasi tentang teknis pengajuannya kepada masyarakat Kota Blitar secara menyeluruh. Arah belanja yang ditujukan untuk pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan dasar, permukiman melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat rukun warga sebagai percontohan implementasi RT Keren. Menurut kami, ada hal yang baik yang harus segera dilakukan mengingat di samping hal tersebut sebagai upaya pencapaian visi dan misi. Tetapi yang lebih utama adalah bisa meningkatkan dan menumbuhkan kemanfaatan bagi masyarakat Kota Blitar, minimal membuka lapangan pekerjaan di lingkup RT. Terkait pelaksanaan Perda nomor 01 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus benar-benar ditegakkan, sehingga terjadi iklim usaha dan investasi yang kondusif serta hak-hak pedagang kecil yang terlindungi. Jika tidak, maka akan muncul kezoliman-kezoliman terhadap masyarakat kecil serta rusaknya iklim usaha di daerah Kota Blitar. Terjadinya pelanggaran pendirian toko swalayan berjaringan yang ternyata menyalahi perda yang ada. Pemerintah Kota Blitar melalui OPD terkait harus segera menertibkan tempat usaha tersebut dengan segera menutupnya dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran yang dilaksanakan. Di samping itu, Perda 01 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pasar rakyat, pusat pembelanjaan, dan toko swalayan harus dipertahankan dan tidak direvisi karena kami memandang Perda tersebut masih relevan dan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah bangunan DPRD Kota Blitar terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021 yang kami sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi bahan perbaikan, koreksi, evaluasi, serta masukan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan di Kota Blitar. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar, Rabu 8 September 2021, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar, Ketua Haji Muhammad Nuhan Eko Wahidwi Esa ditandatangani, Sekretaris Guntur Pamungkas ditandatangani. Ya, Sobat Mahardika, pandangan umum fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan yang kurang lebih juga memberikan beberapa masukan tadi ya untuk Pemkot Blitar terhadap arah kebijakan pada PABBD yang memang masih banyak mengarah pada penanganan COVID-19 baik di sektor pendidikan, pariwisata, perekonomian, dan juga industri. Dan sesaat lagi, Sobat Mahardika, kita juga akan menyimak ke pandangan umum fraksi dari Indonesia Bersatu ya. Dan saat ini saya juga harus bergeser. Nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Edo di program yang sama. Selamat bertugas ya Mas Edo. Ya, terima kasih. Nanti saya akan berlanjut tunggu saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Blitar. Yang terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.
yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta jajarannya, yang terhormat para pejabat TNI, sipil, Polri, para undangan virtual, dan hadirin sekalian. Serta yang terhormat rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta seluruh masyarakat Kota Blitar yang kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat nikmat kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar tahun 2021. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Hasnah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnah sebagai kita termasuk di dalamnya. Amin. Rapat paripurna yang terhormat, izinkan kami dari fraksi Indonesia Bersatu menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh Wali Kota Blitar pada sidang paripurna 1 September 2021 yang lalu bertempat di Geraha Paripurna DPRD Kota Blitar. Setelah mempelajari dan mencermati penjelasan atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar tahun anggaran 2021, maka izinkan fraksi Indonesia Bersatu menyampaikan pandangan umumnya dengan beberapa rekomendasi untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. PAD perubahan tahun anggaran 2021 naik, sedangkan pajak daerah dan restribusi daerah mengalami penurunan. Hanya mengandalkan PAD lain yang sah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2021, apa langkah yang diambil dalam mencapai target tersebut, di mana saat ini masih terjadi pandemi COVID-19. 2. Mohon penjelasan untuk anggaran masing-masing sekolah SLTP nilai tidak sama. 3. Khususnya penanganan limbah kesehatan seyogyanya dianggarkan di APBD tahun 2021 dan perlu ditangani lebih baik mengingat limbah kesehatan sangat berbahaya dampaknya bagi penularan penyakit. 5. 4. Strategi apa yang dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM dan penanganan pengangguran. 5. Dengan melihat besaran anggaran kesehatan, mohon penjelasan berapa persen penduduk Kota Blitar yang sudah divaksin. 6. Upaya apa yang dilakukan eksekutif agar pendapatan daerah tahun anggaran 2021 dapat terpenuhi dengan waktu yang tersisa. 7. Langkah apa yang diambil eksekutif untuk mengantisipasi kemungkinan terlambatnya proyek yang telah ditargetkan selesai tahun 2021. 9. Terkait pasar modern, seyogyanya ada pembatasan agar pasar tradisional tetap bisa berkembang secara berimbang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat berkenan dengan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar tahun 2021, fraksi Indonesia Bersatu menerima dan menyepakati rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar tahun anggaran 2021. Untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD melalui alat kelengkapan DPRD agar dapat menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun APBD guna mendukung percepatan pembangunan Kota Blitar. Demikian pandangan umum fraksi Indonesia Bersatu atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar tahun anggaran 2021. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam mengemban tugas dan
mengabdi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yuan Triwaloyo ditandatangani. Sekretaris itu Bagus Aditya ditandatangani. Baru saja pandangan fraksi Indonesia Bersatu. Ada beberapa catatan, diantaranya adalah perubahan APBD yang tidak sebanding lurus dengan pendapatan asli daerah. Apa yang dilakukan eksekutif? Yaitu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan penanganan limbah yang bisa menjadi embryo penyakit, termasuk di era pandemi, bagaimana mendukung UMKM dan mengurangi angka pengangguran, termasuk persentase capaian vaksin menjadi catatan tersendiri bagi fraksi Indonesia Bersatu. Wali Kota Blitar terhadap pandangan umum fraksi. Kepada Saudara Wali Kota Blitar, disilakan. Berikutnya adalah jawaban dari Wali Kota Blitar terkait dengan pandangan umum fraksi yang baru saja disampaikan. Kita akan segera ikuti bagaimana pendapat dan pandangan Wali Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kota Blitar. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Blitar. Yang saya hormati para Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Kepala Bagian Camat dan Lurah di lingkungan pemerintah Kota Blitar, serta segenap hadirin dan undangan yang mengikuti rapat paripurna secara langsung maupun melalui virtual yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah dan nikmatnya, pada hari ini kita semua dapat menghadiri rapat paripurna yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat. Teriring doa, mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas pengabdian pada bangsa dan negara, khususnya masyarakat Kota Blitar yang kita cintai. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, mencermati pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada semua fraksi atas semua saran, pendapat, dan tanggapan yang tentu saja sangat perlu untuk ditindaklanjuti dan kami gunakan untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintah di masa mendatang. Terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Blitar, perkenankan kami dengan hormat menyampaikan beberapa tanggapan atau jawaban secara keseluruhan sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan penyajian Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2021. Penyajian Raperda perubahan APBD tahun 2021 yang terkait dengan ketaatan dan kepatuhan azas dasar hukumnya akan dilakukan koreksi terhadap konsideran serta batang tubuh. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, akan dilakukan perbaikan dengan mempedomani ketentuan dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021. Sementara itu penyajian Raperda perubahan APBD 2021 juga dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan umum perubahan APBD atau KUPA, dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan atau PPAS perubahan yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021
sedangkan KUPA dan PPAS perubahan berpedoman pada perubahan RKPD tahun 2021. Yang kedua, terkait dengan proyeksi pendapatan daerah. Pendapatan daerah mengalami perubahan sebagai implikasi dari dinamika perkembangan dan kondisi serta kebijakan nasional dan regional, yaitu penurunan proyeksi dana transfer pemerintah pusat dari bagi hasil dari pemerintah provinsi serta pendapatan asli daerah, khususnya pada pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk terus melakukan penguatan di sektor pendapatan asli daerah agar tidak mengalami penurunan lebih besar lagi, di antaranya melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi, di antaranya mengembangkan inovasi dan konsep pelayanan berbasis teknologi informasi, bekerjasama dengan perbankan dan e-commerce atau Tokopedia untuk peningkatan ketaatan dan kemudahan layanan pembayaran bagi wajib pajak dan wajib retribusi. Yang ketiga, terkait dengan kebijakan belanja daerah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemulihan ekonomi, penguatan sistem kesehatan daerah, dan melindungi dan perlindungan sosial, serta percepatan pencapaian isu-isu strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi RPJMD Kota Blitar tahun 2016 sampai tahun 2021. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah daerah saat ini secara intensif melakukan langkah-langkah strategi, mulai dari penyiapan dasar hukum sebagai landasan operasional pelaksanaan kebijakan sampai dengan konsolidasi dengan berbagai pihak. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tidak molor dari target yang ditentukan, tepat sasaran, serta taat terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang keempat, terkait dengan pemulihan ekonomi, penguatan sistem kesehatan, dan perlindungan sosial. Untuk program pemulihan ekonomi diarahkan pada peningkatan keterampilan usaha mikro kecil di sektor perdagangan, pariwisata, dan industri. Mengalokasikan belanja pemerintah untuk belanja barang dan jasa dan modal untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah serta perlindungan sosial masyarakat. Sementara itu, penguatan sistem kesehatan diarahkan untuk penyediaan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, pelaksanaan vaksinasi, operasi 3T, testing, tracing, dan treatment, penyediaan alat kesehatan dan bahan medis lainnya, pengelolaan limbah medis infeksius, serta penyediaan rumah isolasi dan isolasi terpusat, serta dukungan operasional penerapan PPKM darurat. Pemerintah daerah berkomitmen bahwa kebijakan yang telah direncanakan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar benar-benar memberikan dampak positif untuk penguatan kondisi sosial ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Yang kelima, terkait dengan perkembangan penanganan kesehatan khususnya untuk insentif tenaga kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi. Perkembangan penanganan kesehatan dapat dilaporkan bahwa untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan sudah terbayarkan sampai dengan bulan Juni. Sedangkan untuk bulan selanjutnya akan dilakukan pembayaran setelah penetapan PAPBD. Sementara itu, untuk perkembangan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sampai dengan 6 September tahun 2021 sudah terlaksana dosis pertama sebanyak 77,46%, dosis kedua sebanyak 49,32% dari total 115.850 jumlah
sasaran yang divaksin. Oleh karena itulah kemarin pada saat kunjungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia terhadap pelaksanaan vaksin di Kota Blitar telah mendapatkan apresiasi dari beliau. Yang keenam, terkait dengan komitmen terhadap urusan pemerintahan wajib dan pelayanan dasar. Komitmen pemerintah Kota Blitar dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar pelayanan minimal. Pemerintah daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 tetap berusaha melaksanakan pemenuhan SPM di tengah pelaksanakan kebijakan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari fraksi-fraksi terhadap kebijakan pemerintah Kota Blitar yang telah mengambil langkah antisipatif untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang diarahkan untuk dukungan pendanaan belanja kesehatan dan prioritas lainnya. Perlindungan sosial, dukungan ekonomi, pendanaan untuk mendukung penerapan PPKM darurat. Pada saat yang sama, apresiasi juga diterima pemerintah Kota Blitar dari Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 904-5210 garing keuangan daerah tanggal 13 Agustus tahun 2021. Perihal surat apresiasi yang memberikan penghargaan atas komitmen Kota Blitar dalam mendukung penanganan pandemi COVID-19, terutama atas pemenuhan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah di Kota Blitar. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah tanggapan atau jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Blitar terhadap Raperda PAPBD tahun 2021. Sekali lagi, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas saran, pendapat, dan tanggapan dari masing-masing fraksi. Seluruh rekomendasi dan masukan selalu kami pandang perlu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan daerah dan perbaikan kebijakan pengelolaan Kota Blitar. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang tidak tersampaikan saat ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat melalui alat kelengkapan DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah agar dapat menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun perubahan APBD tahun 2021 guna mendukung percepatan pembangunan Kota Blitar. Semoga upaya kita memberikan yang terbaik pada masyarakat Kota Blitar senantiasa bernilai ibadah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Akhir kata, usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Wali Kota Blitar terhadap berbagai catatan dari pandangan umum fraksi hari ini, di antaranya adalah intensifikasi pajak dan distribusi, nanti akan melakukan inovasi berbasis IT dan juga bekerjasama dengan perbankan, termasuk dengan e-commerce. Belanja barang dan jasa dengan menggerakkan ekonomi lokal. Ini adalah untuk meningkatkan ekonomi dan juga pendapatan di masyarakat, meningkatkan kesejahteraannya. Di bidang kesehatan, intensif tenaga kesehatan dan sudah terbayarkan sampai dengan bulan Juni. Nanti pada berikutnya akan dibayarkan setelah perubahan anggaran. Dewan yang terhormat, alhamdulillah atas kelancaran dan selesainya acara hari ini. Yang selanjutnya kita akan tutup dengan doa. Pada petugas doa dipersilakan. Sebagai ucapan syukur dari pelaksanaan hari ini akan
ditutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada hari ini kami dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Blitar, penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2021 serta tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Blitar terhadap pandangan umum fraksi telah berjalan dengan hikmat, tertib dan lancar berkat naungan dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah kepada kami atas rahmat dan hidayah-Mu, petunjuk dan bimbingan-Mu, sehingga rapat paripurna ini betul-betul memberikan manfaat dan barokah bagi kelanjutan pembangunan di Kota Blitar demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur serta bermartabat menuju Kota Blitar yang baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya Allah, ya Karim, bimbinglah setiap langkah dan perjuangan kami dengan petunjuk-Mu. Jauhkanlah kami dari segala sikap dan perbuatan yang menghalangi untuk taat kepadamu. Amin. Anugerahkanlah kami ya Allah, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Berilah kami kekuatan lahir dan batin, berilah kami kesehatan jasmani dan rohani, Amin. serta berilah kami ketebalan imun serta ketabahan iman. Amin. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, Amin. yang barokah. Amin. Pancarkanlah di hati kami hidayah kebenaran, Amin. agar terhindar dari kekeliruan dan kesesatan. Amin. Ya Allah, kami menyadari bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kudrat dan irodat-Mu. Amin. Kami menyadari bahwa Engkau yang menciptakan sesuatu dan Engkau pula lah yang akan menghilangkannya. Oleh karena itu ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai bencana dan malapetaka, Amin. dari berbagai wabah dan penyakit, Amin. khususnya COVID-19 yang sampai saat ini belum sirna. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usai untuk siaran langsung dari Geraha Paripurna, melihat kembali catatan atau jawaban Wali Kota Blitar di samping identifikasi pajak dan distribusi dan juga menggerakkan ekonomi lokal, intensif tenaga kesehatan yang sudah terbayarkan sedangkan Juni juga dilaporkan terkait dengan pelaksanaan vaksin pertama sudah mencapai 77% sobat, dan untuk dosis kedua sudah mencapai 49%. Tetap ada perubahan anggaran ini, alokasi anggaran diutamakan untuk penanganan COVID-19. Usai untuk kebersamaan kita, dan kita kembali di 95,9 MHz Mahardika FM.